Baik. Jadi antara kita sebagai muslim dengan yang bukan itu beda spesifikasi, beda ayat. Maka membangun karakter pengusaha muslim itu juga dengan disiplin muslim. Nah, persoalannya kadang-kadang sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, kita justru belajar sukses itu dari orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Ini persoalan. Maka di IBF itu saya magerin. Bangun karakter itu mesti magerin. Yang lebih berat itu magerin. Maka kalau kalian lihat, kenapa sih pesantren salafi itu ya? Pesantren salafi itu nggak boleh nonton TV. Ya Allah, yang namanya TV itu nggak cuma ada sinetron sebenarnya, ada dakwah juga di sana. Tapi kiainya nggak mau ambil resiko, iya kan? Gitu. Nah, Indonesia kita ini udah ideologinya berubah, nilai-nilai berubah. Dulu bicara kewajiban, sekarang bicara hak. Ini berbahaya buat kita. Nah, pekerjaan bangun karakter ini tidak terjadi di Indonesia. Termasuk membangun karakter pengusaha. Apalagi pengusaha muslim, udah lebih nggak lagi. Kalian lihat ya. Makanya saya bilang, lawang kita mau menjadi pengusaha yang ada di lapangan ini yang ekstrim-ekstrim ya, gitu. Yang ekstrim-ekstrim itu bagaimana menggoreng kartu kredit. Allahu Akbar. Ini di sini ini ada kira 40 orang ya. Dulu ya. Yang ambil duduknya itu di tengah-tengah, nggak berani di depan, nggak berani di belakang. Ya, itu mereka itu. Ada aliran cashback saya sebut cashback ya. Nah, gampang sebenarnya. Itu semua itu yang ada di Indonesia. Yang dibutuhkan oleh pengusaha itu nggak ada. Di situ IBF masuk. Maka IBF bilang bahwa yang namanya kaya itu karakter. Nggak bisa membangun cara cepat kaya, nggak bisa diikutin. Dia nggak tahu tentang kaya. Gitu. Bagaimana kita ikutin? Kalau masalah ilmu ya banyak gitu. Gampang ngeceknya. Kalau ilmu-ilmu itu tanyain kepada orang-orang yang kita anggap sukses beneran. Kalau pengusaha ya oke deh. Kalau pengusaha semua ada Ciputra ya. Ada siapa lagi yang kalian senang gitu? Terima kasih. Tanya sama Ciputra, tanya Pak Hasan Toha itu di Semarang ya. Bilang Pak Hasan Toha bisa kaya. Apa Anda itu main kartu kredit? Goreng-goreng kartu kredit? Apa sampean itu main cashback ya? Kalau jawabannya itu tidak, ya, maka ini ilmu kita ini ilmu sesat semua yang ada di pasar. Gitu. Di IBM ngasih tahu yang namanya pencarian profit itu nggak cukup, tapi ada yang namanya OCF. Tanya sama Pak Hasan benar nggak di dalam bisnis kita butuh OCF? Lim Suiliong tanya deh, Ciputra tanya, kalau dia bilang bukan, suruh ketemu sama saya. Saya mau nanya, jangan-jangan kita sesat juga. Ini yang dibutuhkan gitu loh, membangun karakter, apalagi muslim, pengusaha muslim spesifikasinya juga udah nggak sama dengan mereka. Ini lebih spesifik lagi. Kok belajarnya dari mana? The Secret. Makanya The Secret itu buku haram. Sekarang saya bilang semua pelajarannya ke IIBF aja. IIBF aja nggak tamat-tamat atau kalian gitu, nggak paham. Ya tak kasih tahu. Di IIBF itu orang-orang yang sekarang pada berubah luar biasa. Dia baru ngomong Pak Happy, sebenarnya saya tuh ngikut workshop Pak Happy itu nggak pernah paham saya. Saya ngikutin aja. Lama-lama saya tahu sedikit-sedikit, saya masih nggak paham banyak itu.
Insya Allah dapat hidayah lama-lama. Nah ini perjuangan kita membangun karakter, gitu. Karena meruntuhkan itu, runtuh itu lebih mudah daripada bangun. Kapan karakter itu runtuh? Ketika kita tidak bisa menghadapi tantangan. Udah tahu konsepnya, makanya kalau di IBF itu yang belajar, yang diajarkan itu pertama kali prinsip-prinsipnya. Saya ketemu dengan Edi tadi. Begitu saya bilang, Ed, ngapain ngomongin tentang bisnis, ngitung duit dan sebagainya. Kamu yang harus kamu perbaiki tauhid kamu. Tauhid kamu, sehingga kamu bisa bagaimana kamu doa itu, kamu tahu kepada siapa lagi berbicara. Dia bilang, saya ya namanya begitu, sholat kadang enggak. Sudah sampai Pak, sudah sampai ke Mekah. Dia mikir, dia itu masuk ini ya, namanya hidayah itu mahal itu. Masuk masjid Qiblatain, yang kiblatnya dua, ya. Yang Rasul itu pada saat itu mendapat wahyu untuk mengganti kiblatnya ke arah Ka'bah. Edi masuk ke Qiblatain. Dia mikirnya apa? Saya tuh pingin kayak orang lain nangis, tapi pikiran saya ini nggak tahu Pak Heri. Kok saya mikirnya ini Qiblatain ini jangan-jangan urusan politik aja ya. Allah Akbar, saya bilang. Orang lain nangis kamu mikir politik gitu. Ini kok kesuwen, apa bisa itu nggak pakai tahalul pulang dulu gitu loh. Haji nggak pakai tahalul dia mau pulang dulu, gimana urusannya? Mahal Pak Hidayah. Nah saya bilang itu kamu kerjain dulu. Jadi kita di IBF bicara tentang konsep gitu, konsep yang harus kita pahami. Ngapain kita itu bicara kalau kita nggak tahu peperangan kita ada di mana? Kita ada di mana sekarang gitu. Saya ketemu dengan orang-orang yang bangkrut, saya bilang kalau kamu masih pakai riba, masih menipu orang, yang ngapain bicara marketing? Besok naik, kemudian kamu akan bangkrut, pasti. Kenapa? Karena kamu sembahyang tadi itu. Oke. Jadi kesulitan itu datang dengan 3 alasan. Yang pertama, karena ada sesuatu yang sangat prinsip yang kamu langgar. Gitu. Allah kasih kamu kesulitan. Gitu. Jadi kita bicara ihdinas siratal mustaqim, tapi kita melakukan dosa-dosa besar, mengingkari Allahu Akbar. Yang namanya kita punya anak aja, kalau anak itu menuju ke bahaya, pasti kita selamatkan. Anak kita tahu di sana ada bara api, anak kita masih kecil, anak kita samber, mau nangis mau apa samber, gitu. Nggak nyampe dia di sana. Itulah kita. Gitu. Nah yang kedua, itu Allah ingin hapus dosa-dosa kita melalui kesulitan. Ada lagi yang luar biasa, kesulitan itu turun karena Allah mau angkat derajat. Nah, kita ada di mana? Yang paling kita khawatirkan kalau karena ada hal yang prinsip. Saya bilang sama Edi, gitu, pekerjaan kamu bagaimana kamu? Pak, saya bersama dengan teman-teman tadi lagi ngobrol. Edi, begitu teman-teman datang, jadi Pak, aku melanjutin sama. Dia merenung gitu. Pamit Pak, saya mau pulang ke Surabaya, peluk saya nangis Pak. Peluk lama, aku kaget juga gitu. Saya berharap Allah kasih saya kepada. Nah inilah perjuangan kita gitu. Jadi kita itu mesti tahu apa yang kita hadapi. Nah makanya hari ini ketika kita bicara membangun karakter gitu, IBF itu ada yang namanya disiplin, ya 4 disiplin sukses. Nanti kalian akan diminta untuk memahami bagaimana 4 disiplin sukses. Yang pertama adalah menjadi pembelajar. Jadi kita di sini ngapain? Kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, menjadi pembelajar terbaik, gitu saudara sekalian. Itu paling enggak hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mesti tahu apa yang kita bangun. Jadi kebanyakan ilmu nggak ada gunanya juga, gitu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita bangun. Hari ini kita belajar tentang disiplin, besok kita nonton sinetron, nggak kemana-mana.
gitu, naik turun gitu. Hidup kita itu paling banyak naik turun gitu, kayak komedi putar, naik turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kita baru tahu kita ada di tempat yang sama gitu. Itulah hidup kita kalau kita nggak tahu apa yang kita bangun. Maka Rasulullah mengatakan hidup hari ini kalau lebih buruk dari kemarin, itu kalau sama kemarin, itu kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kalau kita itu lebih buruk dari kemarin, kita tergolong orang yang celaka. Lah orang udah bicara tentang hijrah gitu, besok pakai lagi. Makanya orang yang menggunakannya kembali lagi kepada riba, itu Allah juga meningkatkan kolnya meningkatkan. Oke, kalau kamu balik lagi, aku akan perangi kamu bersama Rasulullah. Allahu Akbar. Kita ini sembahyang, kita dianggap musuh Allah. Bagaimana urusannya? Gitu. Satu-satunya cara kita harus lebih baik dari kemarin. Bukan ukurannya saldo, bukan ukuran segala macam. Ukurannya di mana? Saya bilang tanda-tanda kamu itu ketemu Tuhanmu gitu. Kalau ada dua hal mulai hilang dari dalam dirimu. Dua hal itu namanya adalah khawatir dan sedih. Gitu. Persoalan datang silih berganti. Gitu. Kita hidup nggak bisa kita itu hindarkan yang namanya persoalan. Tetapi kita tidak terpenjara dalam kekhawatiran dan kesedihan yang berlarut-larut. Sedih sebentar. Gitu. Khawatir sebentar. Segera kita kembali kepada kata Allah. Kamu nggak akan bisa hilang itu, nggak akan bisa kamu tenang juga kalau kamu nggak ingat sama aku, kata Allah. Maka kata Allah, yang namanya manusia itu dipisahkan dirinya dengan hatinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Lim Suilya mau kemana? Mau berapa pabriknya nggak dapat Pak? Gitu. Mobil satu nggak tenang, nggak nikmat. Mobil dua nggak nikmat. Ya. Mobil tiga nggak nikmat. Gitu. Ada yang mobilnya 10 nikmat. Gitu. Nah ini harus kita bangun, kita harus tahu apa yang kita bangun. Gitu. Kalau kita nggak tahu yang bangun, nggak ada gunanya juga kita itu mencari. Gitu. Apa yang kita cari? Gitu. Ketemu orang ikut ke sana, ketemu orang kafir ikut ke sana. Gitu kan? Ya Ahok itu termasuk orang yang bangga dengan kafir. Saya kafir, gitu kan? Dan saya Cina. Maka kalian ngomong saya nggak boleh mimpin kan? Gitu. Saya mau jadi presiden. Ayo mau ngomong apa? Saya mendukung. Saya termasuk senang itu lihat itu. Ya, saya nggak peduli kalian sedih. Gitu. Ini tak jelasin. Ada harapan yang mau dijelasin. Ada harapan juga mau dijelasin. Nah, ada yang dibangun, apa yang dibangun? Nah, kita kesini kita mau ngapain? Gitu. Karakter itu yang harus dibangun. Ketakwaan dari hari ke hari. Gitu. Bukan sekedar, bahkan untuk membangun karakter, untuk menjadi lebih baik, barangkali kalian harus melepas harta kalian. Kenapa tidak? Gitu. Yang namanya sahabat-sahabat itu ada itu untuk berjihad itu dikasih semua untuk agama. Gitu. Keren. Gitu. Hidup cuma sekali dan hidup itu bukan sekarang. Hidup itu bukan sekarang. Hidup itu nanti. Gitu. Kalau kita tidak bisa, Allah itu di dalam Al-Quran ya mengatakan berkali-kali, lah orang-orang itu nggak percaya mereka akan aku bangkitkan. Apakah mungkin kita akan dibangkitkan? Kata Allah, apa susahnya? Dulu kalian juga bukan siapa-siapa, cuma setetes air mani yang hina. Gitu. Hari ini kalian bertumbuh menjadi seorang yang sombong. Apa susahnya bagi aku untuk menumbuhkan kalian? Berulang-ulang. Ini sebetulnya bahaya kita itu mengancam kalau kita itu nggak tahu apa yang harus kita bangun. Anak saya sekolah di Amerika. Semua orang pikir wah Pak Happy mesti mendoktrin anaknya biar jadi orang sukses, biar jadi pemimpin, biar jadi begini begitu. Bisnis yang hebat. Gitu. Pingin juga sih gitu.
Gitu. Saya bilang sama anak saya, ketika saya nganter anak saya ke Amerika, anak saya perempuan, ya, kelas 3 SMA dia ke Amerika. Dia pilih sendiri. Saya itu bukan, sekalian tahu ya, saya bukan orang yang ingin anaknya sekolah di Amerika. Nah, anak saya itu karena udah 3 kali minta dan baru saya penuhi. Ketika saya nganter, anak saya nunggu nasihat dari ayahnya. Apa yang harus saya, Pak? Aku ingin janji, apa yang Bapak inginkan? Aku terima kasih Bapak udah boleh aku sekolah di Amerika. Apa yang harus Kakak janji sama? Ya, nanti Bapak akan kasih tahu. Saya 10 hari Pak, saya itu anak saya itu masuk ke sekolahan, saya lihat, saya masuk ke kelas-kelas. Sekolah itu internasional, seluruh dunia, dari Venezuela, dari Cina, dari India, Australia, semua. Dan bapaknya nggak ada yang ngantar ke kelas kecuali saya. Saya ngantar kelas, saya ingin tahu anak saya belajar di mana. Gitu. Dan Allah perjalankan ya, kepala sekolahnya itu orang India Muslim. Gitu. Kenal baik dengan saya agak tenang juga gitu kan. Wah, ketemu juga gitu. Nah, ketika hari terakhir anak saya besok mau pulang, anak saya lagi makan malam sama saya bilang, Kak, Bapak bilang sama Kakak. Dia langsung letakkan itu yang namanya piring dan garpunya. Dia duduk begini, dia ingin dengar. Dia ingin menunjukkan bahwa aku akan dengarkan dan aku akan laksanakan. Saya bilang sama Kakak, Kak Jihan, enggak usah Kakak berjanji pada Papa yang janji sama Kakak. Dia bingung, Pak. Saya bilang, Papa berjanji tidak akan pernah kecewa dengan Kakak. Tentang cita-cita Kakak lebih tahu. Mau itu terjadi, Papa senang, Papa doakan biar terjadi. Apa seandainya itu berubah dan tidak terjadi, Papa gak akan kecewa. Tugas Papa mensupport Kakak. Itu yang perlu Kakak tahu. Papa tidak akan pernah kecewa selama Kakak pegang teguh dan hidup dengan iman dan Islam. Buat Papa yang lain gak penting. Itulah hidup. Saya ingin itu yang dibangun dalam jiwa saya. Saya kemarin lihat anak saya di Amerika nangis pas itu, waduh, masak sendiri, ini sholat apa segala macam gitu. Sholat puasa biasalah di Indonesia, tapi kalau di Amerika sendirian, temannya semua makan gitu. Menurut saya sebagai orang tua gitu ya, patut bersyukur kepada Tuhan. Patut bersyukur. Nah, ini kita harus tahu apa yang kita bangun, kita menuju kemana. Besok pagi kita meninggal apa? Gitu. Karena jiwa kita itu ada di genggaman. Gitu. Tahu apa yang dibangun. Gitu. Yang namanya kaya miskin itu sebuah karakter, bukan sebuah keadaan. Jadi kalau karakter kita itu karakter kaya, harta akan datang. Tapi kalau karakter kita miskin, itu harta udah datang juga pergi lagi. Lihat berapa banyak orang yang dapat warisan, pergi hartanya. Kenapa? Yang datang cuma harta, karakter kayanya nggak ada. Kenapa di IBF begitu banyak pengusaha-pengusaha yang jatuh bangkrut dan tumbuh menjadi luar biasa? Karena yang hilang cuma duitnya. Karakter kaya itu dibangun di IBF. Nah, ini gunanya kita belajar, menjadi pembelajar yang terbaik. Gitu. Makanya saya bilang, sebelum kalian itu berubah, kalian belum belajar kok sebenarnya. Apanya yang belajar? Cuman baca doang. Gitu. Kalau membaca itu jadi orang sukses. Orang perpustakaan itu yang paling sukses di dunia. Sebelum itu dia scanning dulu gitu. Semua buku dia baca. Nah, memahami apa yang dibangun. Yang kedua adalah belajar itu hingga akhir hayat. Kenapa? Karena menjadi lebih baik. Inti dari dakwah itu adalah
menjadi lebih baik, membuat orang lain lebih baik, membuat diri kita menjadi lebih baik. Jadi proses belajar itu nggak pernah berhenti, gitu. Maka ada istilah every leader reader. Semua pemimpin itu pembaca, membaca. Bill Gates itu baca buku itu 51 tahun. Keren nggak? Keren. Kalah sama saya dia. Saya baca lebih banyak. Yang saya hadapin orang segini banyak. Nah, mana buku yang harus dibaca? Kita ikuti orang-orang yang kita ingin karakter mereka itu kita juga sama. Jadi buku itu Pak, gitu, sebagian besar itu sampah, sebagian besar. Belum lagi kita bicara tentang keimanan segala macam. Edi itu membaca juga. Yang dibaca apa? Dia bilang sama saya baru ini. Sejarah Tuhan. Pernah dengar? Pernah tahu nggak buku itu? Saya tahu. Saya nggak pengen baca dan nggak pengen tahu. Apa? Udah pasti sampah, nggak mungkin. Tuhan tidak bisa dikaitkan dengan sejarah dan Tuhan tidak punya sejarah. Bagaimana urusannya? Gitu. Makanya itu sampah tuh banyak banget. Buku yang populer sampah banyak. The Secret itu sampah. Apa bedanya kalian menuhankan batu dengan menuhankan alam? Maka di IBF diharamkan. Di sini banyak yang baca, buang itu, gitu ya. Buang buku ini. Itu buku yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman, gitu. Nah, leader itu membuat apa yang dibaca itu menyimpulkan, disederhanakan. Nah, itu tugas saya, tugas para coach, tugas kalian gitu ya. Jangan dibikin rumit gitu. Albert Einstein mengatakan, sebelum kalian itu bisa membuat rumusan sederhana, kalian itu belum paham. Gitu. Jadi semua sederhana, hidup ini sederhana, ekonomi itu sederhana. Saya bilang di depan gubernur BI, di Menteri Keuangan, saya bilang ekonomi itu sangat sederhana. Manusia yang membuatnya rumit. Membangun ekonomi itu, gitu ya, meruntuhkan ekonomi itu 3, gitu. Kalau nanti kalian akan diajarkan ekonomi mazhab apa namanya, jalan panjang dan jalan pendek, gitu. Mazhab Syafi'i di mana? Nggak ada urusannya sama itu. Ini IBF, gitu. Membuat sederhana. Maaf, jalan pendek itu pingin masuk jalan pendek itu mencari duit dengan 3 perkara. 1 itu perjudian, 2 itu menjual belikan ketidakpastian, yang ketiga itu dengan riba. Udah itu bikin habis, hancur ekonomi. Gitu. Nah, konsep ekonomi itu sangat sederhana. Makanya Al-Quran itu juga sangat sederhana. Sangat sederhana Al-Quran, Pak. Jangan salah. Totalnya cuma sekian. Gitu. Buku IBM itu kalau dikumpulin lebih tebal. Gitu. Tapi 1 ayat, Pak, satu ayat bisa menyelesaikan cash flow, bisa menyelesaikan urusan rumah tangga, dan bisa kalau kita langgar 1 ayat itu bisa membuat kehidupan kita itu berantakan semua. Ayat birrul walidain itu contoh, kalau kita ingkari besok pagi susah kita. Gitu. Sederhana nggak harus mudah, ya. Tapi kalau rumit, bagaimana urusannya? Ini jadi menjadi pembelajar, ya. Belajar baca nggak apa-apa. Nah, yang ketiga itu sebagai pembelajar yang terbaik, kita itu tak harus tahu kapan mencari, kapan berhenti mencari. Kalian ini ditantang juga untuk menjadi guru, jangan jadi santri abadi. Gitu. Santri terus, mencari terus. Kenapa? Karena ada sebuah pertanyaan yang harus kalian itu jawab. Saya ini kurang pengetahuan apa kurang komitmen sebenarnya? Udah tahu semua. Jangan-jangan kalian kalau ngomong tools, ngomong knowledge, ngomong skill, jangan-jangan kalian itu pengetahuan dan toolsnya yang sudah dikuasai udah lebih banyak daripada Lim Swee Lyong. Coba sekali-kali Lim Swee Lyong tahu nggak gitu? Jurus ini, jurus itu, jangan-jangan nggak tahu semua dia. Loh, kok kita ini dia yang hebat, kita tidak, gitu. Jangan-jangan yang kurang itu bukan pengetahuannya.
tetapi komitmennya. Makanya ini perubahan. Inti dari belajar itu adalah berubah, gitu. Semakin nyari, semakin kita tersesat kalau kita itu nggak tahu, gitu. Nah, yang keempat adalah ini juga sama aja, gitu. Mengenal. Jadi suatu saat itu begini. Suatu saat saya itu datang ke Banten, diajak oleh Imam Masjid Tangerang, Imam Besar Masjid Tangerang. Pak Habib, ada kiai luar biasa ini. Semua pejabat, semua kiai ke situ. Pengen kenal nggak? Saya mau ke sana. Ayo. Udah, saya datang ke situ. Datang itu jam 11 malam. Begitu datang jam 11 malam, saya lihat gelap gitu. Kiainya nanti keluarnya jam 3 malam katanya. Dengar gitu. Nah, itu pun saya tahu dari santrinya. Santrinya itu yang saya tanya menjawab itu adalah santri yang ke-10. Yang lain itu saya tanya, kiainya mana? Pergi. Sambil bawa obor. Kiainya mana? Nengok, senyum, pergi. Saya merinding juga. Saya di dunia nyata atau di dunia di mana ini saya ini, gitu kan? Nah, terus ada satu kiai, ada satu santri kan ke kamar mandi. Saya datengin aja, udahlah. Mungkin saya udah meninggal atau belum, nggak tahu lah. Saya ikutin aja. Saya kasih duit, Pak. Begitu saya kasih duit, udah kaget. Dia terima. Terus saya bilang, Mas, kiainya di mana? Kiainya nanti jam 3 baru keluar. Oke. Jam 3, oh iya, pas sholat isya terus nyambung sholat tahajud, nanti kita ini. Nah, biasanya bisa ditemuin itu di situ habis subuh. Oh gitu, alhamdulillah, gitu kan. Dari jam 11 nih saya nungguin. Terus saya tanya, terus kenapa itu orang-orang itu kok saya tanyain diem, ada yang langsung pergi ya. Oh gini, mereka itu di sini semua santri itu puasa bicara. Allahu Akbar, puasa bicara, Pak. Ya saya bilang, loh, sampean kok nggak puasa bicara? Saya puasa bicara. Loh, tapi kok ngomong sama saya? Tanggung, Pak, gitu. Sampean udah kasih duit. Gitu. Ini kiai luar biasa. Kehidupannya dia ngobrol panjang, dia bilang, riba, dia bilang, riba saya nggak pakai. Jangankan riba, duit saya nggak pakai. Saya nggak mau bersentuhan dengan duit yang udah pernah menjadi alat zolim, udah saya nggak pernah tahu, saya nggak mau pakai. Maka dia nggak pakai duit itu. Bagaimana belanja? Saya nggak belanja. Beras saya nanam sendiri, ini nanam sendiri. Semua saya hidup dengan apa yang bisa lakukan. Allahu Akbar. Petuah-petuahnya luar biasa dan saya sangat kagum. Kalau tanya apakah dia guru saya? Dia guru saya. Sangat menginspirasi saya. Tapi Pak, hidupnya nggak bisa saya ikutin. Gimana? Saya harus puasa bicara. Anak saya gimana? Anak saya sekolah di Amerika, gitu. Mau suruh nanam sendiri di sana bagaimana urusannya? Gitu. Nah jadi ya, ini yang kadang-kadang kita itu konflik gitu. Gak guru banyak gitu, mana yang mau diikutin? Kalian harus tahu mana guru yang harus diikutin. Suatu saat ketika Mbak Hima itu dalam keadaan yang luar biasa kebangkrutan, saya bilang, Mbak Hima itu udah nggak punya duit, dia udah sempat membayar haji pada saat itu separuh, dan dia bilang, Pak, saya mau ngambil uang haji kok nggak bisa ditarik. Loh, kenapa harus ditarik? Ya ini kan saya nggak bisa berangkat, Pak, gitu. Dia lagi dalam keadaan yang luar biasa susah. Saya bilang, kamu berangkat haji berdua, Pak, tapi kurang duit. Saya bayarin. Saya bilang, kalau kamu nyampe Mekah, nyampe depan Mulut Tajam, tandanya kamu akan bangkit. Saya bilang, apa yang kamu minta di Mulut Tajam enggak akan itu tertolak. Saya bilang, janji Allah. Berangkat ke sana. Kalau kamu, nah, tapi udah ribut terus gitu kan. Oh, kayaknya saya itu nanti hari terakhir sebelum kamu berangkat itu pasti akan ada gejolak. Kamu harus redo. Kalau kamu berangkatkan sama Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahan kamu.
Tetapi kalau Allah tidak perjalankan, kamu harus redo. Jadi doanya itu setiap hari, ya Allah, jika Engkau redo aku berangkatkan, terima kasih, aku ingin berdoa, aku ingin menghapus dosa-dosaku, aku ingin semua. Tetapi jika Engkau tidak percayakan, aku redo. Udah dibayar. Terakhir mau berangkat, dia bingung karena dia ketemu kiainya. Kiainya bilang begini, Hima, yang namanya kamu dalam keadaan berhutang kepada banyak orang, itu harus kamu dahulukan daripada kamu berangkat haji. Hima bingung Pak, tanya sama orangnya. Ya, bingung Pak. Ini kiai, dia datang ke saya. Gimana nih Pak Epi? Jadi gini ya Hima. Untuk sementara kiainya saya dulu. Ya bagaimana urusannya Pak gitu. Kamu di sini juga nggak selesai gitu. Dalam hal tertentu gitu. Ada nih golongan. Saya itu minta orang itu untuk bersodakoh, untuk ini. Jadi golden money management. Itu ya ada yang protes. Pak, jadi sebelum kalian itu membelanjakan uang, kalian potong dulu 10% minimal untuk sodakoh, kemudian 10% untuk nabung, baru sisanya bayar utang ini itu. Ada yang bilang, Pak Epi ini nggak bener nih, gitu. Ini utang itu kan wajib, sodakoh itu sunnah gitu. Entar dulu, ente jangan cepet-cepet ngomong gitu, saya bilang. Yang namanya sodakohnya kalau kita bayarin ke utang semua, apalagi kita lagi susah-susah gitu. Ya saya tahulah di sini ada yang susah juga. Cuman saya kan bisa membaca saldo kalian dari wajah. Laporan keuangan bisa saya scanning dari sorot mata itu bisa. Nah, jadi kita harus tahu guru itu semua ya guru kita gitu ya. Makanya ada Muhammadiyah, ada NU gitu, ada macam-macam ya kan, yang punya guru masing-masing untuk diikuti. Nah di IIBF itu berbicara tentang prinsip-prinsip. Riba itu haram, Pak. Ini konsep ini, leasing ini riba atau bukan? Tanya sama gurunya. Kalau guru sama guru diadu, bisa ribut dunia ini Pak gitu. Nah ini yang harus kita pahami. Belajar kemana-mana, tetap kita harus tahu mana yang sesuai dengan kita, yang paling kita percaya, buat kita nyaman dan sebagainya ya. Nah dan yang terakhir adalah menjadi pembelajar terbaik, kita harus memahami hukum perubahan. Kenapa? Saya berkali-kali mengatakan bahwa ilmu itu tidak cukup. Ilmu itu nggak cukup. Yang kalian butuhkan itu bukan transfer knowledge, nggak cukup. Yang dibutuhkan adalah transfer hidayah. Itulah yang menyebabkan kita berubah. Gitu. Maka kata Rasul, ilmu itu ada dua. Satu itu yang cuma nyampe mulut, yang kedua itu menghujam ke dalam hati. Itu yang dicari. Gitu. Nah ini ada kode etiknya. Kode etiknya apa? Kita mesti redo gitu ya. Maka kata Allah itu, ikutilah orang-orang yang tidak mempersoalkan bayaran, maka aku berikan kalian hidayah. Gitu. Di IBF yang kita tanamkan, ya guru-gurunya jangan persoalkan hidayah, jangan persoalkan bayaran. Murid-muridnya juga harus redo gitu. Kisah dari seorang Imam Al-Ghazali gitu, ketika dia ingin belajar daripada guru yang dia ingin datang. Pertama datang disuruh buka baju. Begitu suruh buka baju dia pikir mau diganti baju. Dia suruh mengelap tanah itu dengan bajunya. Dia lakukan pakai air, dipel dan sebagainya. Sesudah itu siap belajar, kata gurunya, pelajaran kamu selesai. Pulang dengan keredoan, dengan perjalanan yang seperti itu. Allah perjalankan hari ini, kita masih bicarakan gitu.
Jadi keredoan kita kepada guru, keredoan guru kepada murid, gitu. Termasuk guru yang ingin muridnya berubah, ya guru harus redo kepada muridnya. Termasuk kepada murid yang nggak redo kepada dia. Kalau memang dia ingin itu muridnya berubah. Gitu. Nah ini bagaimana kita itu memiliki 5 pemahaman ini. Dan yang terakhir, belajarnya itu tidak cukup, tapi bagaimana menjadi manfaat. Jadi satu saat itu ya, satu saat saya itu, ini di grup juga, grupnya para kiai-kiai. Ada golongan orang yang dakwahnya luar biasa, imannya luar biasa, pemahamannya luar biasa. Kerjaannya itu mengatakan bahwa bank syariah itu hanya kedok untuk jualan. Kebetulan di situ ada Kiai Sidogiri juga yang punya BMT Syariah. Hingga pada satu kasihan terpojok gitu Pak Mahmud ini kiainya, itu karena mau diaudit oleh teman-teman ini semua. Kita bicara jangan di WA, kita bicaranya di cabangnya aja. Benar nggak dia syariah? Gitu. Saya Presiden IBF terpaksa turun tangan, Pak. Ya. Saya bilang begini, Mbah Sahal Mahfud itu mengatakan bahwa menjadi baik itu mudah. Kenapa? Karena hanya dengan berdiam diri, diam aja, kalian terlihat baik. Tetapi menjadi manfaat butuh perjuangan. Gitu. Kalau kita lihat berapa banyak karyawan yang sudah dipekerjakan di Sidogiri, ribuan. Berapa banyak umat yang udah dibantu oleh Sidogiri dalam pembiayaan, bertriliun-triliun, luar biasa manfaatnya. Tetapi ternyata memberikan manfaat butuh perjuangan, termasuk menghadapi teman-teman sendiri yang mengatakan dakwah. Gitu. Nah makanya hari ini saya bilang, kita belajar gak cukup, menjadi orang baik gak cukup. Allah itu minta kita bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi manfaat. Dan menjadi manfaat itu butuh perjuangan. Dan yang akan kita hadapin pertama kali adalah orang-orang juga saudara-saudara kita yang mengatakan membangun agama seperti kita membangun. Kenyataannya seperti itu. Maka jadi nanti kalau kita itu membangun, ya sudah adanya begitu, kita redo-redo aja. Gitu, kita itu tugas kita itu mau menyelesaikan umur ini dengan sebaik-baiknya. Ya, biarlah Allah yang berjalan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini gitu, kembali kepada agama kita. Gitu. Kita membangun diri kita, bangun agama dan bangun bangsa kita. Agama kita itu udah manggil hari ini. Bangsa kita udah manggil. Kalau ngomong ekonomi udah ada kita kalah. Umat Islam yang katanya 85%, harusnya PDB itu dikuasai 85% oleh orang Islam. Tapi kenyataannya gitu, 90% PDB dikuasai oleh 11 orang. Gitu. Dan itu nggak ada umat Islamnya semua. Ini panggilan buat kita. Apalagi kita lihat gitu ya, Kubilai kan udah pada berdatangan juga di Indonesia. Gitu. Yang sudah direncanakan dari tahun 1990-an. Gitu. Mereka itu punya konsep yang luar biasa, tahu-tahu semua masuk luar biasa rezim ini. Maka saya mendukung Ahok. Kenapa? Lu ini lagi mau dikuasai kok kamu koar gitu. Iya kan? Kalau di dalam tentara ini Ahok ini nggak disiplin gitu. Jadi harusnya diam-diam. Jadi makanya gitu ya. Sebentar lagi ini ada komat Pak, ya. Komat. Kalau udah komat itu kerjain yang wajib katanya Ustadz Arif. Yang sunah-sunah tinggalin. Siap nggak dikomatin? Siap. Namanya ramalan, proyeksi yang tadi, daripada proyeksinya Pak Joko Santoso, kita mending pakai proyeksinya Joyoboyo. Yang namanya kebangkitan Islam itu akan muncul dari timur, Pak. Dari barat, dari timur, dari barat, dari timur yang berkuasa. Dan sekarang barat akan ke timur. Gitu. Islam bukan, dan akan ke Islam. Gitu. Rasulullah sudah mengatakan.
Dan saya meyakini kebangkitan itu datangnya di negeri kita yang namanya Indonesia. Yang namanya Indonesia. Saya meyakini, saya termasuk orang yang sangat meyakini akan terjadi revolusi di Indonesia. Dan revolusi itu ciri-cirinya ada masyarakat yang marah. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada Ahok udah membuat revolusi itu akan terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan dalam 3 hari kita di sini, 2 hari kita di sini, Allah perjalanan kita, gitu. Hidup kita Pak, gitu. Kalau kita cuma mikirin diri kita sendiri, urusan kita nggak akan pernah selesai. Tapi kata Allah, kalau kamu menolong agamaku, maka wajib bagiku pertolongan untuk kamu. Insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing kita sebagaimana Allah janjikan untuk orang-orang yang ingin mencari ridho, benar-benar ingin mencari ridhoku, kata Allah, maka sungguh-sungguh aku akan tunjukkan jalan-jalanku. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi bekal dan menyatukan hati kita semua. Perjuangan hari ini dalam berbagai orang, berbagai kelompok, tugas terberat kita adalah menyatukan hati untuk menuju satu hal yang sama, yaitu bangkitnya agama kita dan bangkitnya bangsa kita, Indonesia. Beli Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.